Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai kerja. Berharap padamu. Matahari bersinar terang, langit cerah tanpa awan hitam. Suara kicau burungku dengar bersaut-sautan. Hari ini indah dan menyenangkan. Untuk kita, bagi-bagi cinta, bagi-bagi cinta, bagi-bagi cinta, bagi-bagi cinta. Aduh, panas banget. Tisu, tisu, tisu. Aduh, cepetan dong. Mi, bentaran ini. Aduh, Berat panas banget banget. ini. Udah Mi, mendingan pakai busway aja, nggak usah pakai taksi. Aduh, so irit banget sih. Panas tahu. Aduh, lama banget. Aduh, apaan sih ya? Udah saya aja. Ayo cepetan deh. Bentar nih, rabotannya kan banyak nih. Panas banget sih. Mas, gedein dong AC-nya, Mas. Iya ya, AC. Pi, cepetan dong, Pi. Lama banget. Iya Mi, beneran. Mau kemana kita? Pasar ikan, Gang Layur, dekat supermarket, lurus aja ada pertigaan. Nah, dekat puskesmas. Berapa? Mi, kita bukannya mau ke Jelambar nih? Amit-amit deh kalau ketemu iparmu itu yang capek hati. Berapa, Mas? Ya, ikutin argonya aja, Bu. Pakai argo-argoan segala. Udah borongan aja. Udah aku beliin semuanya Om. Nggak ada yang lupa, kan udah ditulis sama Om, ya kan? Om lagi di mana? Hah? Masih meeting? Ya ampun Om, udah selesai aja meetingnya. Ini aku udah mau jalan. Oh, pokoknya aku nggak mau kalau misalnya sampai sana Om belum sampai. Om jalan sekarang ya. Ayo, Pi, cepetan keluar. Iya Mi, bentaran. Jangan lama-lama. Maaf ya Pak. Ih, lama banget sih. Ayo, Pi, cepetan. Argo apa borongan? Kalau soal argo atau borongan, pada prinsipnya ini taksi sehat, Bu. Jadi, taksi kita ini selalu memberikan servis yang terbaik pokoknya. Jadi, ya argo. Udah selesai ngomongnya? Bisa masuk sekarang? Iya, silakan, Bu. Oke. Jadi, kemana kita? Tolong antar saya ke Cafe Pelangi. Iya. Kafe Pelangi siap. Siap. Tahu nggak di mana? Ntar saya nggak ada diajak muter-muter lagi, biar bayar argonya mahal. Saya nggak berani kayak gitu, Bu. Boleh catat nama saya, Beno, ke Oke Taksi, kalau mau komplain. Tapi ngomong-ngomong, Kafe Pelangi itu di Jalan Ternate, kan? Saya masuk dulu, nanti saya balik lagi ke sini ya. Oh, iya, Bu. Jangan panggil saya ibu. Saya ini masih single. Titip barang-barang saya ya. Iya, maaf ya, Bu ya.
Maksudnya, saya barusan mau minta maaf karena saya tadi manggil ibu ya, Bu. Aduh, Wak, saya... Udah. Halo? Om di mana sih? Tadi katanya ketemuan di Cafe Pelangi. Mita udah sampai, kok Om nggak ada? Langsung ke Hotel Grand. Neng Mita. Apa? Malam, Mbak Mita. Malam. Hai. Hai. Nih. Selamat istirahat. Makasih. Dah. Pak, jadi nggak? Kemana ya? Nggak ada sih. Kemana? Gak ada yang angkat, Mit. Aduh, gimana dong? Tapi kamu tahu kan kamu di sini, Mit? Iya sih. Ya sudah, kalau gitu kamu tunggu aja di sini. Kalau HP hilang mah kan bisa dibeli. Yang penting tamu kamu kan nggak hilang. Waduh, handphone. Wah, handphone siapa nih? Angkat kali ya? Halo? Halo? Mita? Mita siapa? Hah? Apanya yang batal? Halo? Halo? Wah, nih jangan-jangan nih handphonenya si cewek yang minta diantar ke hotel itu. Oh, Mita. Ya, ini langsung ke lobby aja. Teh? Jupri. Kenapa, Pri? Ini teh, saya mau nganterin supir taksi ini. Katanya handphone teteh ketinggalan di mobil. Oh, iya. Kalau gitu, terima kasih. Saya ke bawah dulu. Iya. Makasih ya, Pri. Iya. Makasih, Mas. Ya. Maaf, Mbak. Apa benar ini handphonenya Mbak? Oh, iya. Bener, Mas. Makasih ya. Mas, ayo sini. Masuk. Yuk. Ayo, masuk yuk. Mas? Aku makasih banget loh. Mas udah balikin handphone aku ke sini. Ini ya. Ini ada sedikit uang. Enggak, sebelumnya makasih Mbak. Saya ngerti ya niat baik Mbak, cuman saya orangnya nggak kayak gitu. Saya ngelihat handphone Mbak udah balik ke yang punyanya aja udah senang. Bener.
Iya bener. Simpen aja Mbak buat apa kek? Ya ampun Mas, jarang banget hari gini orang nolak dikasih duit. Mas baik banget ya. Ya minum lagi yuk. Udah. Minum aja, kan tadi dikasih duit gak mau. Kasih minuman aja yuk, tas. Mbak nginep di sini sendiri ya? Kak, nanti tamu aku juga datang ntar lagi. Oh, pacarnya datang? Pacar, tamu sama aja laki-laki. Iya nih, Mbak. Tadi ya, saya maaf nih sebelumnya. HP-nya bunyi tadi di taksi. Ya, saya angkat. Terus dia kalau nggak salah nyari orang yang namanya Mita deh. Yang paling kocaknya, saya disangka pacarnya si Mita lagi. Terus apa? Terus dia bilang apa? Dia bilang katanya batal gitu. Ya, tapi saya kagak ngerti dah. Yang dibatalin apa maksudnya? Aduh, tuh kan bener dugaan aku kalau itu tamu bakal ngebatalin. Aku tuh udah belanja, udah rugi, modal udah keluar semua terus dia nggak datang. Tarik nafas. Minum lagi mungkin. Habisin aja kali. Bikin tenang tuh. Ya terus. Minum. Gimana? Enak? Mas tuh udah balikin handphone aku, terus dikasih duit juga nolak. Udah gitu, Mas pinter lagi. Pinter apanya? Pinter nyetir. Wah, pinter nyetir. Jadi supir taksi udah 2 tahun. Masih pinter nyetir, gak mungkin pinter berenang. Keren. Aduh, udah gimana? Udah enak, lega, nggak sedih lagi. Ya udah, duduk yang enak dulu. Nah, Mas, mau nggak nemenin aku malam ini sampai pagi? ah, nemenin sampai pagi. Assalamualaikum, Kak Beno. Cakep banget pagi-pagi. Kamu gak ada kegiatan sekolah atau apa gitu ya? Kak Beno, betul lupa sih. Kan Yanti udah lulus. Lulus dari mana? Udah lulus kan Yanti SMKK jurusan Tata Boga. Jadi jago bikin baju gitu maksudnya? Aduh, Kak Beno, iya lucu banget sih. Kalau yang jago bikin baju itu Tata Busana, kalau Yanti Tata Boga. Jadi jago masak, menata makanan, sama menata kehidupan, sama menata hati calon suami Yanti. Calon suami. Emang situ udah mau kawin? Ya pengennya sih gitu bang, lagian kan Babe udah tua, Babe udah pengen nimang cucu, Yanti juga udah pengen punya anak yang cute gitu kayak Yanti, biar kalau udah gede bisa jadi DJ, asik. Jangan ngimpi, siapa dulu calon suaminya? Ini, Beno, ini, oh nanyanya gitu ada-ada aja, kayak ngetes gitu. Kagak ngetes, ini nanya siapa calon suaminya coba. Ini jelas kan udah jelas. Apaan sih? Iya, Beno, ini kan itu di malam tahu. Gitu. Kusut. Iya, kerja ibu. Aduh, si Yanti bawain bubur ayam dari tadi. Bubur ayam? Bareng sono. Lah,
Saya kan kagak. Bubur ayam tuh dia paling seneng banget. Oh, ya ampun. Tiap pagi ibu tuh selalu beliin terus buat si Beno. Kan, ya ampun. Bisa pas banget sama feeling Yanti. Jangan-jangan kita jodoh. Ya, mari Sus. Mas kan yang waktu itu ya? Mita ya? Iya, saya Beno. Udah nggak usah pakai Mas, panggil aja Beno. Lah, ngapain pagi-pagi, Mbak? Ya lagi kerja lah, emang lagi ngapain? Gimana? Udah ada belum duit 25 jutanya? Kalau udah ada, mesti bikin janji dulu. Soalnya aku sibuk banget hari ini. Situ ngeledek. Beno, anterin aku ke Senayan ya? Maaf, Mbak. Udah ada penumpang. Tuh, lagi ngambil anak majikannya. Oh, ya udah deh kalau gitu. Aku cari taksi lain aja. Mas, hati-hati. Anak Papa Tommy. Aduh, sayang. Untung Papa belum berangkat, jadi Papa bisa ketemu dengan kamu. Anak Papa yang ganteng ini. Hei. Lihat apa? Kok diem aja sih? Dan Papa janji, sepulang dari sana, Papa belikan kamu mainan. Oleh-oleh pesawat terbang yang kamu minta. Ya, sayang? Tommy, udah dibujuk sama Papa, udah dong, nggak usah ngambek. Lagian Papa cuma 4 hari kok ke Surabaya ya, Pak? Papa bener nggak mau diantar sama supir ke bandara? Nggak usah, Ma. Biar praktis, biar saya naik taksi aja. Mas, tunggu bentar. Iya, Pak. Dadah, Papa. I love you. Ke bandara. Halo. Kamu di mana sekarang? Udah nyampe? Aku lagi OTW ke sana. Ya, kalau aku sih bilangnya cuma 4 hari. Jadi kamu jangan kemana-mana. Ya, kita makan dulu, terus ya beli sesuatu lah buat kamu. Mita, tunggu sebentar. Makannya jangan di tempat biasa. Nanti kalau anak buahku lihat bisa berabe. Kamu cari aja yang lain. Suka-suka kamu lah. Tunggu di sana, ya. Oke. Dede, ke mall. Jadi kita nggak jadi ke bandara nih, Pak? Enggak. Kamu di mall tunggu sebentar. Hari ini aku akan charter kamu. Mau nggak? Iya. Makasih, Pak. Tenang aja, nanti aku kasih kamu tip yang besar. Firasat gua kok jelek ya? Jangan-jangan cewek yang ditelepon sama si bapak tadi emang si Mita yang tarif 25 juta tuh. Perhatian kepada pengemudi Oke Taksi dengan nomor polisi B1276XU ditunggu di lobi. Terima kasih. Kamu ini kenapa senyum-senyum? Mikirin siapa? Kau mikirin siapa sih? Ya mikirin Om lah. Kamu ini bisa aja. Pokoknya 4 hari ke depan kita akan happy. Oh, happy kalau nggak shopping sih nggak happy, Om. Nah, ya shopping juga lah. Asik. Aku sekalian mau cari sepatu baru ya, Om. Soalnya sepatu yang ini udah nggak enak. Nggak masalah. Besok kita langsung beli, ya. Ya, lagian kalau misalnya kita mau sesuatu tuh kan kita harus usaha ya, Om ya, supaya nggak jadi penyakit. Iya kan, Om? Kamu ini ngapain pakai klakson segala?
Maaf Pak, emang ini klaksonnya rada-rada sensitif. Kepencet dikit bunyi. Makanya hati-hati bang, bawa mobilnya. Jangan meleng. Mungkin dia tadi dengar omongan kita, jadi nggak kuat. Klakson. Mau nyubit di sini. Kalau mau nyubit ntar dong. Bikin orang iri. Cukup segini? Ya cukup deh. Iya. Ini uangnya. Ya, makasih Pak. Makasih ya Pak Supir. Ayo. Taksi. Halo, Bu. Ya. Mau diantar kemana? Tolong anterin saya ke Pondok Indah ya. Pondok Indah? Oke, siap. Nggak ada barang bawaan. Oh, justru saya mau minta tolong kamu, tolong ambilin tas saya di kamar ya. Di kamar? Iya, di kamar. Ayo. Ayo ikut saya ke kamar. Tasnya yang mana, Bu ya? Itu di situ. Oh, ini ya? Oke. Kamu kok malah kaget sih, jadi bikin saya kaget aja. Anyway, jangan panggil saya ibu dong, panggil aja saya tante. Iya. Deket amat ya jaraknya ya, Bu. Tante. Nama kamu siapa sayang? Nama saya Beno. Beno, anterin tante ke Pondok Indah ya. Sorry, tadi tante mau ke arah mana? Pondok Indah kan? Pondok Indah. Nah, kalau saran saya sebagai supir taksi yang profesional, tante, mendingan kita cabut sekarang aja, tante. Ntar kesorean macet, argo meningkat, mahal lagi bayar, tante. Kamu benar juga. Tasnya satu aja ya. Tante, saya minta maaf sebelumnya nih. Sebenarnya sih, Tante nggak perlu repot-repot beliin saya barang kayak gini banyak. Aduh Beno, itu nggak seberapa buat Tante. Tante seneng kok lihat kamu pakai kemeja ini. Kamu kelihatan lebih ganteng daripada kamu pakai seragam taksi. Taksi? Aduh, Tante, saya benar-benar harus narik taksi lagi. Saya takut nanti setoran saya nggak nutup nih. Beno, kamu nggak usah khawatir tentang setoran kamu. Nanti Tante yang tutup semua. Yang penting hari ini kamu temenin Tante ya. Hah? Temenin kemana lagi, Tante? Nggak kemana-mana kok. Di hotel aja. Di hotel? Silakan Pak.
saya bisa pulang kan? Soalnya Udah Beno, kamu nggak usah mikirin kamu pulang hari ini atau tidak. Yang penting hari ini kamu temenin tante. Beno, kamu kenapa? Kamu mau pesan menu tambahan lagi? Iya, kayaknya Beno mau cari makanan lain di menu ini. Kayak yang tadi kayaknya kurang cocok ya. Oke. Om, aku ke toilet dulu ya. Dasar. Iya, jangan lama-lama ya. Bentar ya Om. Oke. Kalau nggak gini aja deh tante. Tante aja deh yang pilihin. Saya minta izin ke toilet dulu boleh tante? Oke. Beno, nanti next time kalau lagi makan jangan dibiasain ke toilet ya. Ya, makasih ya tante. Kayaknya kemeja baru. Aku nggak nyangka ya, kamu nggak sealim yang aku bayangin. Maksud kamu? Kalau ada berondong, jalan sama tante-tante, itu apa namanya? Saya tuh nggak gitu. Saya aja sekarang lagi bingung gimana caranya ngelepasin diri dari tante-tante itu. Saya nggak kayak gini. So, welcome di dunia aku deh. Apaan sih? Nikmatin aja. Tante itu suka sama kamu. Mbak, kalau dia mau lebih sama saya gimana? Udah, nikmatin aja. Ngomong mah gampang. Ngelakuinnya gimana? Terus, kalau kamu balik-balikin barang-barang itu, kamu pikir si tante gak akan marah? Dia tuh punya duit. Dia bisa bayar 100 orang tukang pukul buat mukulin kamu. Serius, Mbak? Gimana dong? Ini gimana dong? Pasrah aja. Pasrah. Tante, ini soal waktu. Ternyata tante nggak salah pilih kamu. Kamu sudah ganteng, badan kamu bagus. Jadi kita harus balik ke pool taksi, Tante. Jangan khawatir. Tante sudah memperhitungkan semuanya. Tante sudah belikan kamu ini, jadi kamu bisa telepon mereka sekarang. Aduh, tapi saya boleh pulang kan ya? Kamu tuh lagi ngapain sih? Enggak Om, aku barusan baca majalah. Ada teknik garuk kepala yang baru. Katanya bisa meningkatkan sel-sel otak. Jadi bisa meningkatkan daya ingat. Yang bener nih. Coba dong. Boleh. Dekatin kepalanya ke tembok. Ayo gerak-gerak, coba rasain syaraf-syaraf di otaknya. Kenapa? Ada yang gedebak. Assalamualaikum. Ya ampun, bajunya nggak pernah lihat, baru ya. Meja lama
mati, jarang dipakai aja. Ih, sepatunya ngikut-ngikutin Yanti. Pasti biar jodoh ya. Ini kenapa ya celana robek? Ada apa? Soalnya celananya robek-robek. Soalnya kalau misalkan deket Kak Beno, rasanya hati aku juga ikut tercabik-cabik. Aduh, Kak Beno wangi banget sih. Pasti mau ketemu Yanti ya. Gila. Kamu aja harus pakai minyak wangi. Ada bisnis penting makanya harus wangi nih. Aduh, tapi tumben hari ini doang wanginya kayaknya. Hah, biasanya nggak wangi kayak begini, biasanya wangi taksi. Pulang aja deh. Ih, wah, keren banget sih. Yang handphonenya baru ya. Wow. Handphonenya baru, ini baru. Itu kan masih ada bandrolnya. Halo, ya tante. Ya tante, sebentar lagi. Enggak ada apa-apa. Oke. Ya, makasih tante. Baru telepon dari siapa? Barusan. Bos Kak Beno. Ini bos Kak Beno. Kok panggilnya tante? Bos Kak Beno itu kan perempuan. Kak Beno udah bilang mau panggil dia tuh Bu gitu. Tapi dia nggak mau. Ngerasa kayaknya katanya kalau ibu tua banget. Jadi panggilnya tante daripada berabe. Iya kan sama bos. Berarti itu tadi yang punya perusahaan taksinya gitu? Iya, yang punya perusahaan taksi Kak Beno. Ih, keren, magic. Berarti Kak Beno udah naik jabatan ya? Wah, fenomenal. Ya, apa kata lu dah? Banget, pantesan, nyebar. Udah Kak Beno, pergi dulu ya ke Pulai daripada berabe ditungguin di sana. Ada meeting nih. Harus buru-buru ya? Yaudah deh nih, pakai motor Yanti aja daripada telat ya kan? Nggak enak sama bos. Tadi siapa bos tante? Ditungguin nih. Bener gak apa-apa? Gak apa-apa, pakai aja. Ntar Yanti tinggal naik ojek gampang. Lain ya sekarang. Pangling. Selamat ya. Sekarang kita udah satu profesi. Main selamat-selamat aja. Saya sih nggak mau kayak gini. Alah, udahlah, nggak usah Muna. Kalau udah dibelanjain kayak gini, rasanya enak juga kan? Cuma gitu-gitu doang, duit datang. Kamu kali yang udah biasa, saya mah belum. Kamu udah dapat belanjaan apa aja? Sepatu, baju. Tuh, jam tangan yang kamu pakai. Kamu tahu nggak? Itu harganya bisa 4 jutaan. Wah, iya. Duit gimana? Dapat nggak? Kalau duit saya dapat. Saya dikasih duit jajan sama transport 500.000. Alah, 500.000 aja bangga. Nih, lihat. Cincin berlian, gelang berlian, anting emas 24 karat bertahtakan berlian. Jangan nanggung dong. Saya sih dapat segini aja udah bersyukur. Kamu jangan gitu dong. Aduh, gimana sih? Kalau perlu, kamu maksimalin, manfaatin semaksimal mungkin. Kuras sampai habis, sampai kering kalau perlu. Gimana caranya? Saya sih nggak tahu. Nggak tahu caranya, cukup banget sih. Nih, dengerin ya. Kamu tuh harus meningkatkan daya pesona, daya tarik kamu. Ngerti? Kamu tuh harus tahu bagaimana caranya memperlakukan wanita. Kalau misalnya wanita itu udah merasa puas sama kamu, percaya, apapun yang kamu minta pasti diturutin. Tapi cara tepatnya gimana ya? Kalau siang-siang gini biasanya Om Bahtiar pergi. Kamu datang aja ke kamar aku. Nanti aku ajarin. Oke.
Sorry ya kamu jadi nunggu lama. Soalnya ada teman Bapak yang harus Tante tungguin sendiri. Oh, ya. Kalau gitu, kita ke atas sekarang yuk. Oke. That's my boy. Nggak nyangka ya, enak banget. Beb, ternyata kamu pinter banget ya mijitnya. Ya, cuman pijat asal-asalan juga nih Tante. Asal-asalan aja kamu enak, gimana kalau nggak asal? Pokoknya kalau Tante udah ngerasa cocok sama kamu, apapun yang kamu minta akan Tante kasih. Nggak usah Tante, makasih. Saya nggak minta apa-apa kok. Udah, nggak usah malu-malu. Tante tuh tahu semua orang itu pasti punya keinginan. Kamu emangnya lagi kepingin apa? Kalau mau semalaman 25 juta net. Sebenarnya ada sih Tante. Saya lagi pengen buka bisnis kecil-kecilan. Tapi ya gitu deh Tante. Kagak ada modalnya. Berapa modal yang kamu perlukan? $25 juta. Gampang. Nanti Tante kasih buat kamu. Apa tuh ya? Beno, ngapain kamu kesini? Lah, gimana? Tadi katanya mau ngajarin. Oh iya. Tante kamu kemana? Ada di situ. Tidur. Enakan dipijat. Boleh masuk? Iya, masuk. Yuk, jangan malu. Nih, kamu lihat. Ini adalah hasil kerja seorang profesional. Cie, profesional. Tuh. Ya udah. Yang ada malah pameran. Kan kesini tujuannya mau ngajarin saya. Pertama, sikap dan tingkah laku harus benar-benar kelihatan jantan dan macho. Untuk melatih gerakan tubuh supaya makin tampak menarik, kamu harus bisa sedikit dansa. Di mata perempuan, laki-laki yang jago dansa itu seksi. Perlakukan wanita dengan lembut, sopan, dan penuh perhatian. Stamina dan kekuatan fisik juga harus dimaksimalkan. Perempuan nggak suka laki-laki yang letoy. Ben, ngomong-ngomong, kamu udah dapat apa aja tuh dari si tante? Ya tadi sih ya, hasil belanjaan doang. Tapi yang 25 juta baru dipijat mau ngomongin ke situ, tidur dia. Kenapa sih kamu sampai pengen dapat 25 juta itu banget? Apa kamu penasaran ya? Penasaran? Kenapa? Jangan salah. Saya itu mau dapetin 25 juta dari tante-tante itu hanya untuk ngasih ke kamu. Kalau harganya aku naikin jadi 2 kali lipat? Gile 50 juta. Ya, yang 25 juta yang belum keluar dari tante-tante, 25 lagi cari kemana om? Bikin pusing aja. Oh, Mbak Tian.
dulu. Kamu tunggu di sini, ya. Iya. Oh, lama banget. Sayang. Abis makan apa sih, Om? Kok nafasnya baunya nggak enak? Nggak bau. Bau. Enggak. Oh, apa kek sikat gigi dulu, kumur-kumur dulu gitu ya, biar seger ya. Oke, tapi sekarang mau dulu. Oh, jangan. Tuh kan, berarti harus sikat gigi dulu, harus bersih-bersih dulu, biar enak baunya. Duduk dulu, minum dulu. Apa-apa. Jangan. Oh, kan biar enak pelukannya, ya. Janji ya. Kamu ini ngelamun mikirin apa? Senyum sendiri. Enggak, Om. Tadi inget sesuatu yang lucu aja. Jangan ngomong soal bau mulut. Karena Om sudah pakai fresh mouth. Jadi bukan Om dong yang bau. Enggak, tadi tuh kok tiba-tiba bau. Mungkin dari orang lewat kali ya. Terus bisa baunya masuk ke kamar. Sebenarnya Om mau ngomong serius sama kamu. Soal apa, Om? Selama ini merasa cocok sama kamu. Kamu tuh seperti nempel di hati Kayak perangkap. Dan tidak mau terus-terusan seperti ini. Kalau ketemu kamu mesti bohong. Maksud Om jadi kita nggak ketemuan lagi gitu? Oh enggak. Bukan begitu. Justru sebaliknya. Maksud mau menikah sendiri sama kamu. Terus istri Om gimana? Istri ya dia nggak boleh tahu dong. Yang penting kita sah di depan agama. Dan akan tanggung jawab sama kamu. Akan belikan kamu rumah, mobil juga bisa, bahkan modal kerja buat kamu. Jadi bisa setiap saat ketemu kamu. Daripada sekarang cuma sekali-sekali. Kangen terus sama kamu. Dan pikir itu jauh lebih baik buat kamu. Sampai kapan kamu mau gini terus? Kali ini ku sadari aku telah jatuh cinta dari hatiku terdalam. Sungguh aku cinta padamu. Cintaku bukanlah cinta biasa. Jika kamu yang memiliki dan kamu yang temaniku seumur hidupku. Ngapain di luar, Tak? Dingin?
Mbak ambilin jaket ya? Nggak usah, Mbak. Kamu kenapa, Tak? Kamu habis nangis ya, Tak? Kenapa? Tahu, Mbak. Aku lagi bingung aja. Berarti ingat nggak? Pernah doain Mita apa? Apa sih, Tak? Mbak lupa. Berarti pernah doain Mita supaya dapat jodoh yang kaya, terus baik. Ingat kan, Mbak? Iya, iya. Iya, Mbak inget. Memang kenapa, Tak? Om Bahtiar minta Mita jadi istri keduanya, Mbak. Mita bakalan dikasih rumah sama modal buat usaha. Wah, bagus dong, Tak. Alhamdulillah, Mbak ikut bersyukur. Tapi kenapa kamu sedih, Tak? Ternyata perasaan gak bisa dibohongin, Mbak. Hati tuh gak bisa dibeli dengan kekayaan. Ya, terus terang selama ini Mita mau ketemu sama Om Bahtiar hanya karena materi, gak lebih. Mita gak yakin Mita bisa bahagia tanpa cinta. Meski ada materi ya. Iya, Tak. Kamu benar. Uang yang banyak gak bisa membeli kebahagiaan. Mbak tahu kamu sukanya sama siapa? Sama siapa, Mbak? Supir taksi itu kan? Berapa hari ini Mita bareng dia, makin Mita sadar kalau dia tuh orangnya ternyata baik banget, Mbak. Dia tuh orangnya tulus. Kalau begitu, kenapa nggak kamu omongin sama dia? Jangan nyimpen perasaan, Tak. Dan jangan juga mainin perasaannya dia. Mbak, makasih ya, Mbak. Selama ini Mbak Tia selalu dukung Mita. Makasih ya, Mbak. Dipakai ya jaketnya. Ini jaketnya Kak Beno ya? Aduh, kemana ya? Nggak biasanya loh dia belum pulang jam segini. Aduh, Yanti juga tadi lupa lagi minta nomor handphonenya. Kalau nggak kan Yanti bisa telepon, bisa tahu kalau misalkan ada apa-apa. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya. Kalau gitu sekarang kita masuk ke dalam ya. Kita tunggu di dalam aja. Nggak usah, Bu. Ibu masuk aja ke dalam. Biar Yanti tunggu di sini aja ya. Yanti, ini udah malam. Nanti kamu masuk angin. Angin malam tuh nggak bagus loh. Enggak, nanti Yanti nunggunya sebentar aja. Kalau misalkan bentar lagi Kak Beno nggak datang, Yanti langsung pulang aja ya. Loh, siapa yang nganterin kamu? Ini malam-malam loh. Di depan kan masih banyak ojek. Nanti biar Yanti pulang naik ojek. Ibu masuk aja deh. Aduh, nanti Yanti nggak mau kalau misalkan ibu yang malah sakit lagi. Ya? Kamu juga hati-hati ya. Istirahat ya, Bu. Ya. Jadi pulang ke rumah hari ini, Om? Iya, kenapa? Kamu masih belum kasih jawaban buat Om. Gimana keputusan kamu? Belum tahu, Om. Nanti ya, kalau waktunya udah tepat, aku telepon Om ya. Apa kamu nggak percaya kalau Om sangat serius sama kamu? Enggak, bukan nggak percaya. Tapi aku mau tanya dulu, Om. Kenapa sih Om ngajak aku nikah siri?
Ya, biar nggak kayak begini. Kan kayak gini nggak praktis. Kalau Om bikin ketemu, rasa kerusuk lah, sembunyi-sembunyi kan capek Omnya. Oh, jadi supaya lebih praktis dan lebih murah ya, Om. Kamu ya. Ya, gini. Tapi tanggung jawab Om tetap bulanan kamu dapat jatah. Itu kan berarti penghasilan kamu lebih pasti daripada kayak sekarang nggak jelas. Bukan itu. Ada lebih penting lagi. Yang lebih penting lagi adalah Om sayang kamu, ya. Om nggak ingin kehilangan kamu dan Om ingin kamu hanya milik Om. Jangan sampai jadi milik siapapun juga selain Om. Ya. Jadi maksudnya aku jadi istri simpenannya Om gitu? No. Mereka kan nggak nikah, kita lain. Kamu akan menjadi istri dan Om akan menjadi suami kamu. Oke. Ma? Jadi ini yang Papa bilang pergi ke Surabaya? Mama kok di sini sih? Naluri istri kuat, Pak. Jadi selama ini Papa udah ngebohongin Mama dan anak. Sudah lama daripada ini, lebih baik kita masuk ke dalam, kita bicara baik-baik ya, Ma. Apaan sih? Iya, Bu, biar Bapak jelasin. Diam kamu. Udah gak ada gunanya bicara baik-baik, Pak. Sekarang kamu pulang atau di sini dengan... Enggak. Papa pulang sama Mama. Kalau Papa nggak mau juga nggak apa-apa. Papa pulang, Papa akan jelasin semuanya ya. Om Bahtiar, jelasin. Tadi kan Om ngajak aku nikah. Jelasin. Apa? Papa mau nikahin perempuan ini? Enggak. Aduh, ampun, Pak. Kok seleranya rendah banget sih? Dia ngarang. Om Bahtiar, tadi kan Om ngajak aku nikah. Diam nggak, ya? Aku sudah bayar kamu, jadi kamu jangan macam-macam. Udah baik. Itu tas, siapa yang bawa tas? Iya. Papa yang bawa. Ayo. Ayo. Malu nanti sama orang. Dengar ya, karena orang-orang kotor seperti kamu, banyak keluarga yang hancur. Coba kamu pikir, bagaimana perasaan mereka? Perasaan anak dan istrinya. Dasar parasit. Mama, udah Mama. Nggak enak kalau dengar orang. Mama. Kamu mau dengan suami saya cuma ngeruk uang suami saya kan? Ayo ngomong. Mama, udah. Mama, udah sayang. Kamu tuh sampah, tau nggak? Sampah. Mama, udah, Mama. Aku selalu suka tiupan angin ke rambut. Nikmatnya sinar matahari pagi, paling seru jelajahi keindahan kotaku. Tapi aku khawatir rambutku jadi merah dan kusam. Baru Sunsilk Black Shine Active Infusion dengan urang-aring, oil, kolagen, dan vitamin C. Menutrisi rambut, membuatnya 5 kali lebih kuat, tetap sehat, dan hitam berkilau. Bikin kita semua berkilau. Apapun jenis rambut kita, Sunsilk Black Shine baru. Kita semua ingin anak makan yang bergizi. Tapi gimana supaya mereka suka ya? Jangan khawatir, Royco resep baru. Masakan makin kaya rasa. Dengan ayam yang direbus lama, kaldu lebih terasa dan kaya paduan rempah. Jadikan masakan makin kaya rasa dan bergizi. Lebih banyak sayurannya untuk sup ayam bergizi favorit keluarga. Ayo makan yang lebih bergizi dengan mengubah isi piringmu. Royco resep baru, masakan makin kaya rasa. Segar tahan lama dengan kekuatan alam. Baru, Rexona Men Natural Fresh. Lebih segar. Line Cool dengan 3 kali kekuatan kesegaran. Charcoal Fresh, 3 kali lawan bakteri. Segar tahan lama dan percaya diri apapun aktivitasmu. Baru, Rexona Men Natural Fresh. Please watch this super fun and exciting French episode from MasterChef Indonesia Season 11 with me, Fabien Penon, French Ambassador in Indonesia, only on RCTI.
Aku selalu mengikat rambut untuk kuasai permainanku. Tapi aku nggak khawatir rambutku jadi kusut. Baru Sunsilk Active Infusion dengan argan oil, protein, dan vitamin E agar aku percaya diri melepas ikat rambutku. Rambut 5 kali lebih lembut dan harum. Sunsilk baru. Kita semua ingin anak makan yang bergizi. Tapi gimana supaya mereka suka ya? Jangan khawatir, Royco resep baru. Masakan makin kaya rasa. Dengan ayam yang direbus lama, kaldu lebih terasa dan kaya paduan rempah. Jadikan masakan makin kaya rasa dan bergizi. Lebih banyak sayurannya untuk sup ayam bergizi favorit keluarga. Ayo makan yang lebih bergizi dengan mengubah isi piringmu. Royco resep baru, masakan makin kaya rasa. Miracle terbaru dari Pond's Skin Institute yang pertama kali menemukan niacinamide, kini mempersembahkan baru Pond's Bright Miracle Cream. Kombinasi terbaik niacinamide dan irisourcinol dari Pond's menghasilkan niasourcinol. Inovasi terbaru bahan pencerah dengan micro repair technology yang menyerap ke dalam lapisan kulit untuk kulit mulus bercahaya terbaikmu dalam 7 hari. Pond's Skin Institute, miracles happen. Saksikan AFC Champions League Al Duhail versus Al Nassr live di RCTI. Clear baru. Shampoo anti ketombe dengan teknologi terbaik. Dengan kekuatan 10 kali super vitamin. Sikat habis ketombe basah dan kering. Gak khawatir ketombe datang lagi. Clear baru. Buktikan sekarang. Yah, nggak jadi makan di luar deh. Nggak bisa belanja juga. Masak aja yuk. Dimasak apa ya, Bu? Dibangunin aja. Hanya dengan sentuhan bango yang terbuat dari malika dan bahan alami berkualitas. Jadikan masakan sederhana lebih istimewa. Gimana? Nambah dong, Bu. Karena rasa tak pernah bohong. French Ambassador to Indonesia, please welcome Mr. Fabien Penon. So I think it's time now also to welcome the chef. So Please welcome Chef Camille. Waktunya tinggal 30 menit. Yes, chef. Oui, let's go. So what are you doing? I use butter and cream. It confirmed. Interesting meal. Interesting? Exactly. Aku selalu suka tiupan angin ke rambut. Nikmatnya sinar matahari pagi, paling seru jelajahi keindahan kotaku. Tapi aku khawatir rambutku jadi merah dan kusam. Baru Sunsilk Black Shine Active Infusion dengan urang-aring, oil, kolagen, dan vitamin C. Menutrisi rambut, membuatnya 5 kali lebih kuat, tetap sehat, dan hitam berkilau. Bikin kita semua berkilau. Apapun jenis rambut kita, Sunsilk Black Shine baru. Segar tahan lama dengan kekuatan alam. Baru Rexona Men Natural Fresh. Lebih segar. Lime Cool dengan 3 kali kekuatan kesegaran. Charcoal Fresh. 3 kali lawan bakteri. Segar tahan lama dan percaya diri apapun aktivitasmu. Baru Rexona Men Natural Fresh. Clear baru. Shampoo anti ketombe dengan teknologi terbaik. Dengan kekuatan 10 kali super vitamin. Sikat habis ketombe basah dan kering. Gak khawatir ketombe datang lagi. Clear baru. Buktikan sekarang. Miracle terbaru dari Pond's Skin Institute yang pertama kali menemukan niacinamide, kini mempersembahkan baru Pond's Bright Miracle Cream. Kombinasi terbaik niacinamide dan irisourcinol dari Pond's menghasilkan niasourcinol. Inovasi terbaru bahan pencerah dengan micro repair technology yang menyerap ke dalam lapisan kulit untuk kulit mulus bercahaya terbaikmu dalam 7 hari. Pond's Skin Institute, miracles happen. Aku selalu mengikat rambut untuk kuasai permainanku. Tapi aku nggak khawatir rambutku jadi kusut. Baru Sunsilk Active Infusion dengan argan oil, protein, dan vitamin E agar aku percaya diri melepas ikat rambutku. Rambut 5 kali lebih lembut dan harum. Sunsilk baru. Lama banget nih. Panas nih. Gerah. Tisu. Aduh, udah ribet tipis. Cepet tisu. Tunggu dulu, sabar. Nih. Nah tuh, taksi tuh. Awas, ngalingin nggak sadar apa kalau badan kayak truk. Cepet. Cepat. Ayo cepetan, Pi.
Sabar nih. Cepet nih. Tunggu, Pi, sabar nah, Bang. Si bapak. Gambar, Mas. Gambar siap. Papi aja yang kesana, Mami nggak mau. Si Mami. Susah banget sih diaturnya. Sekarang Papi yang atur semuanya. Hah? Ngerti gak? Berapa, Mas? Ya, ikutin argonya aja, Pak. Udah borongan aja. Biasanya juga gocap, ya. Pak, kita nggak bisa kayak gitu, Pak. Kita ada aturannya pakai argo di sini. Harga argo. Emang kereta apa? Udah, saya naik busway aja. Nih, keluar. Aduh, ribet amat sih, baru naik. Keluar, ntar Papi gelindingin nih. Ya, Pi, tunggu dulu, sabar. Buset. Gak nyangka gue bisa jadi kayak gini. Kagak ada bedanya tuh sekarang suami sama istri. Dulu istrinya yang ngatur, lah sekarang suaminya yang galak. Bener-bener yang namanya dunia udah kebalik. Kak Beno. Bentar. Ini Yanti mau balikin jaket Kak Beno yang waktu itu dipinjemin sama ibu. Oh. Makasih ya, Ti. Sekalian pamit ya. Mau langsung pergi lagi. Titi, sebentar. Kak Beno ada mau ngomong sesuatu sama kamu nih. Ngomong apa sih, Kak? Ya, sebelumnya Kak Beno minta maaf dulu nih ya. Kalau ternyata selama ini Kak Beno nyakitin perasaan Yanti. Karena ya Kak Beno harus jujur. Kalau Kak Beno tuh nggak bisa jalan sama Yanti. Ya, nggak apa-apa kali, Kak. Yanti juga ngerti. Yanti juga nggak mau maksain. Kalau misalkan emang Kak Beno nggak punya perasaan apa-apa sama Yanti. Ya, tapi kan kita masih bisa jadi teman kan? Ya iyalah, Ti, tetap temenan. Masa jadi musuhan? Enggak lah, masih musuhan. Habis itu janji. Habis ini kalau ada apa-apa lapor ke Kak Beno. Bener. Dan kamu gak kapok main kesini lagi. Ya enggak dong, ntar Yanti tetap main sini, minta dimasakin sama ibu. Iya dong. Kan kamu udah ibu anggap anak sendiri. Asik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Weh, Mas. Siapa itu? Mas Beno, maaf nih. Saya Mas. Malam-malam datangnya. Saya mau ngasih informasi kalau Mita itu ada di Hotel Grand, lagi nginep di sana di kamar 216. Oke. Kalau gitu saya segera ke sana. Sebentar, siapa Mita? Kok ada di hotel? Yuk, ntar dijelasin. Beno. Ntar dijelasin. Wah, ibu. Kak Beno, nih pakai motor Yanti aja. Udah, Ti, nggak usah ngerepotin lagi. Ini penting kan buat Kak Beno? Kalau misalkan Kak Beno bisa nemuin orang yang penting buat Kak Beno, Yanti juga ikut seneng kok. Pakai aja. Ya terus kamu gimana pulangnya? Emang pulangnya ke arah mana? Ke jembatan besi. Kebetulan saya juga sama kok ke arah sana dan habis ini mau pulang. Bener Mas Jupri, nggak ngerepotin nih. Ya udah titip Yanti ya. Oke, ntar utang cerita. Beno utang cerita ntar. Pulang kamu harus jelasin sama ibu ya, Ben. Iya. Kamu jangan ngebut-ngebut. Siapa, Om? 1 detik. Kamu cari siapa? Mita. Beno. Kamu jangan ngomong. Mita lagi sama saya, jangan ganggu ya. Saya cuma mau ketemu Mita bentar, Pak. Apa perlu gue panggilkan security untuk mengusir kamu? Hah? Mau panggil security, panggil aja, Pak. Orang kayak gini yang kagak tahu malu nih. Udah pernah dilabrak sama bininya juga masih aja main gila sama perempuan lain. Bapak mau saya datang ke rumah Bapak?
saya bisa datang ke rumah bapak, laporan sama bini bapak lagi, sama anak-anak bapak kalau bapak sekarang lagi main gila lagi sama perempuan yang sama. Jangan. Kalau mau ketemu Mita, silakan. Tapi jangan teriak ya. Bapak keluar. Mit, saya cari kamu kemana-mana, Mit. Buat apa? Buat tunjukin kalau kamu akhirnya berhasil dapat duit 25 juta dan bisa bayar aku semalaman kan? Kan kamu tuh sama aja kayak om-om yang lainnya ya. Kalian pikir aku tuh barang yang dipajang di toko, yang kapan aja bisa kalian beli hanya karena kalian merasa punya uang? Saya nggak punya maksud kayak gitu, Mit. Terus buat apa kamu datang ke sini malam-malam bawa duit 25 juta? Kalau bukan untuk aku temenin semalaman. Kamu pengen ngerasain aku servis semalaman sama seperti om-om yang lain kan? Tega kamu, Mit, ya. Bisa-bisa aja kamu punya perasaan itu sama saya. Saya datang ke sini sekarang itu cuma mau nunjukin aja kalau saya benar-benar punya rasa yang namanya cinta sama kamu. Saya rela dipelihara sama tante-tante. Saya rela harga diri saya diinjek-injek sama tante-tante hanya untuk dapetin 25 juta seperti yang saya janjiin sama kamu. Kan kamu juga yang minta. Beno, kayaknya kamu nggak ngerti deh. Aku ngelakuin itu karena aku pengen ngetes kamu aja. Aku pengen nguji kamu. Apa kamu itu bener-bener suka sama aku atau enggak? Tapi sekarang semua udah percuma karena aku udah nggak percaya lagi sama perasaan cinta. Semua laki-laki itu sama. Jadi itu. Jadi hanya karena itu alasan kamu balik lagi sama om-om yang ninggalin kamu tuh itu. Ya inilah hidup aku. Aku harus terus sandiwara supaya aku bisa terus hidup. Udah, mendingan gini aja. Kita nggak usah pikirin yang lalu, mendingan kita mulai lagi semua dari lembaran baru. Kamu harus tahu kalau aku benar-benar cinta sama kamu, aku benar-benar sayang sama kamu. Kita mulai lagi dari nol. Kamu mulai kehidupan baru sama saya. Udah, Ben. Udah, lebih baik kamu pergi. Kamu bener mau saya pergi? Pergi, Ben. Selama ini apa yang saya rasain kalau kamu punya perasaan sama saya, kalau saya rasain kamu ada rasa cinta sama saya itu, kamu semua pura-pura. Aku memang hidup dalam kepura-puraan. Hidup aku memang pura-pura. Makasih, Mita. Aku bisa menunggu. Coba kau pastikan, apakah sudah tak mungkin
untuk kita bicara. Masih ada harapan dan masih memungkinkan. Kalau bisa Saya datang sini kita nikmati karena satu alasan. tanpa diakhiri. Karena saya cinta sama kamu. Karena kau memberiku kesan. Dan ini tanda cinta saya sama kamu. Tak mudah terlupakan. 25 juta. Berharap padamu, jangan pergi dariku, jangan pergi dariku. Jelas terlihat ragu dari matamu. Benarkah pilihanmu menjauh dariku? Berikan kesempatan sekali ini saja. Bisakah ku meminta padamu? Oh, karena kau memberiku kesan yang tak ada padamu. Jangan pergi dariku. Jangan pergi dariku. Ku berharap padamu, jangan pergi dariku. Kok kamu nggak masuk ke dalam? Beno mau minta maaf, Bu. Beno minta maaf sama Ibu karena sebelumnya Beno gak pernah cerita soal Mita-Mita ini sama Ibu. Jadi Mita itu pilihan kamu. Tadinya iya sih, Bu. Tapi ternyata akhirnya Beno tahu kalau dia nggak pernah benar-benar cinta sama Beno, Bu. Kamu jangan patah semangat dong. Tetap terus berdoa sama Tuhan. Minta dibukakan jalan kalau memang itu jodoh kamu. Tapi kalau nggak jodoh, kamu harus bisa terima. Mungkin ini jawaban Tuhan kali, Bu, ke Beno. Ternyata perempuan yang Beno cinta itu bukan pilihan Tuhan buat Beno, Bu. Yang sabar ya. Kamu harus tetap tegar. Sekarang masuk ya. Kamu pasti capek. Udah ah. Yuk. Ben, bangun. Beno. Hah? Udah terang nih. Gila kerja hari ini, Bu. Bangun siang aja. Gak apa-apa kalau kamu gak masuk kerja. Tapi kamu harus tetap bangun. Tuh, udah ada yang nungguin di luar.
Maaf ya, aku udah ganggu kamu pagi-pagi. Ada apa? Aku mau minta maaf kalau aku udah bohong sama kamu. Nggak masalah kok. Buat saya ngerti. Lagian juga kan kamu tadi malam udah bilang kalau sebenarnya selama ini kamu ya pura-pura suka sama saya. Gak apa-apa, nggak masalah kok. Lagi pula, Mit, yang namanya di dunia nggak ada hal yang pasti kan? Bukan itu. Aku mau minta maaf kalau semalam aku udah bohong sama kamu. Aku juga udah bohong sama diri aku sendiri. Saya nggak ngerti maksud kamu. Ya, aku bohong kalau aku bilang aku nggak cinta sama kamu, Ben. Karena sejujurnya semenjak kita pertama kali ketemu, aku udah suka sama kamu. Kamu adalah laki-laki baik yang pernah aku temui. Sebenarnya tanpa 25 juta itu pun aku udah serahin diri aku buat kamu. Tapi dengan gitu kamu sama aja kayak laki-laki lain. Aku pengen yakinin diri aku kalau kamu memang benar-benar serius cinta sama aku. Iya. Kalau memang yang kamu omongin itu benar semua, kenapa kamu tolak saya malam itu? Aku takut, Ben. Masa lalu aku itu gelap, kotor. Sedangkan kamu orang yang baik. Tapi semalam aku nggak bisa tidur. Ternyata aku cinta sama kamu, Ben. Kamu ini ngomong benar, nggak bohong lagi. Ita, kalau buat saya, yang namanya masa lalu, udah kita taruh jauh aja di belakang, nggak usah kita utak-atik lagi. Yang penting sekarang, gimana caranya jalanin masa depan dengan benar. Dan kamu harus tahu, waktu pertama kali saya lihat kamu di taksi, saya yakin kalau kamu itu jodoh saya dari Tuhan. Tapi aku bukan jodoh yang sempurna buat kamu, Ben. Sempurna? Emang apa sih artinya sempurna itu? Kalau bagi saya, sempurna itu yaitu nemuin orang yang bisa ngajarin saya dalam berbagai macam hal di kehidupan ini. Ngajarin rasa cinta, ngajarin yang namanya jalanin hidup lebih hidup lagi. Iya, dan mungkin kali ya, Tuhan pengen kita bareng-bareng bikin lingkungan yang ada di sekitar kita yang gak sempurna ini jadi sempurna. Jadi kamu mau terima aku apa adanya? Dari awal saya kenal kamu sampai sekarang dan sampai nanti saya mati,
Asal apa? Asal tarifnya jangan dinaikin lagi kali ya. Hati-hati, Ti. Banyak yang bilang katanya cinta itu buta. Buktinya istri saya aja sekarang bisa dibilang sampah masyarakat lah kata orang-orang. Tapi enggak tuh buat saya. Karena bagi saya semua orang nggak ada yang sempurna. Tapi jangan asal naikin harga ya. Siapa yang hargain kita kalau kita nggak punya harga? Walau 25 juta semalam.